Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada malam hari ini kita telah bisa hadir dan kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mana ini merupakan suatu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita panjatkan dan juga curahkan kepada baginda kita, yakni baginda Nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini merupakan suatu hal yang harus kita sering lantunkan kepada baginda kita, yakni baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini merupakan suatu tanda kita, tanda cinta kita kepada baginda kita, yakni Nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kata cinta kalau tidak ada sebuah pembuktian. Maka pembuktian kita kepada sebagai tanda kita cinta maka adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga semua itu merupakan tanda kita atas syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW ke dunia ini sebagaimana beliau diutus ke dunia ini, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya wa idza'adana rabbukum la in sakartum wa in kafartum inna adabi lasadid. Sungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan apabila ada seseorang yang kufur akan nikmatnya maka siksa yang pedih, yang amat sangat pedih bagi orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kumpul di sini. Di zaman ini kita bisa menyaksikan, kita hidup di zaman ini, yaitu zaman yang mana moral, akhlak dan juga perilaku yang semakin lama semakin merosot, semakin lama semakin jauh akan nilai-nilai agama. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus meresapi akan nilai-nilai tersebut, akan kemerosotan moral tersebut. Teman-teman semua, para hadirin yang hadir di tempat ini, kita bisa menyaksikan sebagai contohnya ada seorang siswa melaporkan gurunya karena dia telah berperilaku atau karena dia tidak terima akan sebuah perbuatan gurunya, karena dia telah melanggar peraturan sekolah sehingga akhirnya dia melaporkan gurunya. Ini merupakan satu tanda bahwa nilai agama pada siswa tersebut sudah tidak ada. Ada juga seorang anak yang berani membakar ibunya, membunuh orang tuanya. Ini merupakan karena dia tidak ingin mentaati, atau karena dia tidak mentaati apa yang diperintahkan orang tuanya. Bahkan yang lebih parah, ada seorang anak, dia merobohkan rumahnya hanya karena dia tidak dibelikan motor aerok. Masya Allah. Masya Allah. Begitulah akhlak anak zaman sekarang. Apabila kita lihat ke zaman yang dulu, zaman dimana sebelum semaju sekarang, dulu pernah ada orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang malaikat Jibril. Kita tahu dia adalah Eden. Dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Bahkan lebih parahnya lagi, dia pernah mengaku sebagai malaikat Jibril. Bayangkan oleh teman-teman semua, dia mengaku sebagai malaikat Jibril sedangkan dia kelaminnya perempuan.
Kita ketahui bahwa malaikat itu tidak punya kelamin, tidak perempuan, tidak laki-laki. Seandainya perempuan maka dia mungkin sekarang sudah menjadi perawan tua. Masa ada seorang malaikat, dia seorang malaikat tapi dia adalah perawan? Masya Allah. Ini merupakan suatu tanda bahwa orang tersebut tidak adanya agama, tidak adanya ilmu pengetahuan terhadap agama. Dan masih banyak sekali contoh-contoh terhadap orang-orang yang jauh, yang tidak punya nilai agama. Lantas, apa penyebab dari semua ini? Teman-teman semua bisa melihat akan fenomena yang sekarang terjadi. Mengapa semua fenomena ini bisa terjadi kepada kita, atau fenomena ini sedang terjadi zaman sekarang? Jawabannya adalah satu, yaitu era globalisasi. Kenapa era globalisasi menjadi penyebab dari kemerosotan moral saat ini? Iya, karena dengan kemajuan teknologi, semua orang bisa mengakses teknologi, semua orang bisa mengakses informasi dari luar negeri, dari budaya barat masuk ke kita, ke anak-anak muda, yang dikonsumsinya oleh anak muda yang tidak tahu bahwa budaya tersebut apakah budaya itu merupakan budaya hal yang baik. Sedangkan anak-anak muda menerimanya dengan mudah. Maka ini merupakan suatu contoh bagi kita bahwa itu merupakan suatu penyebab terjadinya moral atau akhlak pribadi anak-anak semakin nurun, semakin jauh dari nilai-nilai agama. Kita bisa melihat zaman sekarang di mana anak-anak muda lebih gemar bermain game online daripada mengaji. Kita bisa lihat antara madrasah dan pos ronda, lebih mana yang ramai, apakah pos ronda atau apakah madrasah? Tentu jawabannya adalah pos ronda. Kenapa pos ronda bisa ramai? Karena di sana terdapat game online, yang mana game online tersebut merupakan suatu kesenangan bagi anak muda. Sementara yang wajib yaitu tholabul ilmi semakin jauh, semakin sepi, semakin tidak ada yang mengaji. Ini merupakan suatu contoh bagi kita bahwa anak-anak zaman sekarang sudah mulai meninggalkan yang namanya nilai-nilai agama. Maka dari itu, apa solusi dari semua ini? Apa solusi dari semua kejadian ini? Maka solusinya adalah satu, yaitu tholabul ilmi, belajar mengaji. Kenapa belajar mengaji menjadi solusi dari semua ini? Ya, mengaji itu merupakan suatu proses bagi kita, transfer ilmu dari guru kita kepada kita, yang mana kita bisa mengetahui nilai-nilai agama, kita bisa menerapkan nilai-nilai agama dalam diri kita, sehingga kita bisa tahu bahwa suatu budaya yang ada di negara lain belum tentu bagus diterapkan kepada kita. Suatu kebudayaan barat misalnya, yaitu pergaulan bebas yang menjadi lumrah bagi mereka, tidak cocok, tidak bagus bagi kita untuk diterapkan, karena itu merupakan suatu kebiasaan yang jauh dari agama. Bahkan mungkin perzinahan, mabuk dan yang lain sebagainya itu sudah semakin menjadi hal yang murah bagi kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar mengaji, karena dengan mengaji itu bisa menerapkan nilai-nilai bagi kita. Bahkan lebih jauhnya lagi, kita bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan dalam mengaji itu banyak sekali. Bahkan dalam hadis, kalau enggak salah itu adabnya, man salaka yaltamisu bihi ilman sahallallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sesuatu, barang siapa yang menempuh dengan perjalanan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kepada surga. Ini merupakan suatu keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa bagi orang yang belajar mengaji. Maka dari itu teman-teman semua, ayo kita terus untuk semangat mengaji, untuk semangat untuk belajar ilmu agama, supaya kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan yang Allah janjikan kepada kita. Selanjutnya juga, apabila kita menginginkan dunia,
menginginkan keduanya, menginginkan dunia dan akhirat, maka caranya adalah dengan ilmu. Apa itu? Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka tempuh dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, tempuh dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, tempuh dengan ilmu. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Di mana kita menginginkan dunia, maka jalannya adalah ilmu. Di mana kita menginginkan akhirat, maka jalannya dengan ilmu. Di mana kita menginginkan keduanya, maka tempuh dengan ilmu. Tidak ada hadis atau tidak ada kalam ulama yang menyebutkan bahwa kita menginginkan dunia dengan kebodohan. Tidak ada kalam ulama yang menyebutkan bahwa kita menginginkan akhirat dengan kebodohan. Semuanya berbilang mendapatkan semua itu hanya dengan ilmu. Sementara kita, kebodohan itu mungkin sekarang sudah merajalela. Maka dari itu kita yang ada di sini, yang mudah-mudahan Allah rahmati kita mendapatkan ilmu sehingga kita bisa mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat, bahkan mendapatkan keduanya itu dengan ilmu. Yang terakhir, keutamaan bagi orang yang mengaji atau orang yang belajar ilmu agama adalah, ada yang tahu? Ya. Keutamaan orang yang belajar mengaji itu adalah mendapatkan ilmu atau amal jariah yang senantiasa mengalir ketika kita sudah mati. Sebagaimana dalam hadis, idza mata ahadun in qata'a amaluhu ila bisalasin, shadaqatin jariyatin au ilmi yantafi'u bih au waladin yad'ulah. Seorang yang meninggal terputus semua amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Contohnya kita mengamalkan atau kita mensedekahkan harta kita untuk keberlangsungan masjid. Kita mensedekahkan amal kita atau harta kita kepada kemaslahatan masyarakat seperti membangun masjid, membangun atau membuat sumur. Ini merupakan suatu contoh dari sedekah jariyah, sehingga kita mati pun kita akan senantiasa mendapatkan amal tersebut. Selanjutnya, ilmu yang bermanfaat itu akan senantiasa menjadi amal yang mengalir bagi kita walaupun kita sudah meninggal. Kita senantiasa atau kita selalu mengaji, setelah mengaji kita berikan atau berikan kepada orang lain, atau kita transfer lagi kepada orang lain. Maka selama apa yang kita pelajari lalu ajarkan kepada orang lain, maka itu semakin, ada yang tahu? Semakin lama semakin mengalir kepada kita. Itu merupakan keutamaan dari ilmu. Yang ketiga adalah anak yang selalu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Nah, ini adalah suatu amal jariah yang senantiasa mengalir bagi kita sebagai manusia. Bahkan sudah mati pun kita akan mendapatkan amalnya. Maka dari itu saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk yang ada di sini untuk selalu mendoakan orang tua kita yang hidup atau yang sudah meninggal supaya dia mendapatkan amal yang mengalir baginya sehingga dia mendapatkan kebaikan. Nah, itulah pesan-pesan atau pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir pada malam ini. Kita harus senantiasa belajar mengaji, kita harus senantiasa menuntut ilmu supaya kita bisa menilai, supaya kita bisa mengetahui nilai-nilai agama, dan nilai-nilai agama tersebut tertanam dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, menjadi orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi orang yang mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tempat di surga.
Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas para hadirin yang alhamdulillah pada malam ini hadir sekian ribu, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semua dan juga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.